Hai, Billy Studio di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan film horor thriller berjudul Wallet In. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Film dimulai dengan seorang gadis muda yang terjebak di antara dinding. Tidak lama kemudian, semen mulai mengalir ke tubuhnya dari semua sudut. Gadis kecil itu tidak bisa pergi ke tempat lain, dia dikubur hidup-hidup. Adegan pindah ke 15 tahun kemudian. Seorang insinyur muda, Sam, baru saja lulus kuliah. Di pesta kelulusannya, ayahnya, pemilik perusahaan pembongkaran, memberinya hadiah. Pekerjaan mengawasi pembongkaran bangunan di antah berantah. Jika dia berhasil, dia akan menjadi pasangannya. Tugas pertamanya adalah struktur arsitektur unik raksasa ini, apartemen bangunan, terletak di antah berantah. Strukturnya adalah produk Joseph Malestraza, seorang arsitek eksentrik yang terobsesi dengan arsitektur Mesir. Samantha tiba di gedung Malestraza dan disambut oleh Mary, penjaganya. Dia tinggal bersama putranya, Jimmy, yang merupakan anak penyendiri. Sam memberitahu Mary bahwa dia akan tinggal di salah satu apartemen di gedung itu. Jimmy membawa tasnya ke apartemennya dan menjelaskan aturan bangunan. Dia harus menjauh dari lantai 8 karena itu milik Malestraza dan atapnya karena itu terlalu berbahaya. Saat dia berjalan ke kamarnya, dia melihat sebuah ruangan berlabel Julius. Dia kemudian memasuki kamarnya dan segera mandi untuk membersihkan dirinya. Kemudian pada hari itu, dia bertemu Mary dan bertanya padanya, berapa banyak orang yang masih tinggal di apartemen ini. Mary menjawab bahwa hanya 4 orang yang tinggal di dalamnya. Mary dan Jimmy berada di gedung itu untuk menjaganya sampai hari kehancurannya. Semua penyewa lainnya telah diusir, tetapi 2 orang menolak untuk pergi. Keesokan harinya, Sam bersiap untuk menganalisis struktur bangunan. Sam bertugas memberikan laporan tentang berapa banyak TNT yang dibutuhkan untuk merobohkan ini bangunan. Dia harus menentukan titik pecah terbaik dan jenis bahan peledak. Beberapa jam kemudian, dia pergi ke minimarket untuk membeli makanan dan minuman. Karena penasaran, dia meminjam komputer untuk menelusuri sejarah gedung apartemen. Dia menemukan bahwa pada tahun 1993, ada serangkaian orang hilang. Ketika mereka akhirnya ditemukan, itu mengerikan. 16 orang, pria, wanita, dan anak-anak, disegel di kompartemen kecil di gedung itu, yang kemudian diisi dengan beton cair. Salah satu korbannya adalah sang arsitek sendiri, Malestraza. Seorang pekerja konstruksi awalnya disalahkan atas pembunuhan itu, tetapi kemudian ditemukan tidak bersalah, meninggalkan kejahatan yang belum terpecahkan, dan pembunuhnya tidak diketahui. Kembali ke gedung, Sam sekali lagi menandai titik pecah terbaik untuk merobohkan gedung. Tapi dia terkejut ketika seorang pria berlari ke arahnya membawa kapak. Ternyata pria ini adalah salah satu penyewa yang masih tinggal di gedung ini dan menolak untuk pergi. Dan dia tidak senang dengan kehancuran gedung itu. Di malam hari, Jimmy diam-diam membawa Sam ke lantai 8, lantai terlarang. Jimmy memberitahu Sam tentang Malestraza, arsitek bangunan, yang tewas di dalam tembok. Dia memasuki sebuah ruangan dan menunjukkan padanya dinding tempat mayat Malestraza ditemukan. Saat tubuhnya ditemukan, wajahnya hampir robek karena semen. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Ibunya, Mary, adalah orang yang akhirnya berhasil mengidentifikasi dia. Jimmy juga menginformasikan bahwa dari 16 korban, ada seorang anak kecil bernama Julie. Dia adalah anak yang ditampilkan di awal film. Dia juga anak yang tinggal di kamar yang dilihat Sam sebelumnya. Selanjutnya, Jimmy mengatakan kepadanya bahwa ayahnya juga salah satu korban. Dia kemudian melanjutkan untuk menunjukkan padanya dinding tempat ayahnya ditemukan. Lampu padam, dan Sam memotong kakinya setelah panik dalam kegelapan. Kemudian, Jimmy mencuci lukanya dan mulai membelai pahanya. Menjadi jelas bahwa pria muda itu menyukainya, dan dia mencoba untuk mendekatinya, tapi dia menyuruhnya berhenti. Di malam hari, Sam, yang melihat ke cermin, melihat kaca di belakangnya bergetar dengan kekerasan. Dia mengangkat cermin dan melihat darah mengalir keluar dari lubang. Tiba-tiba, Sam segera ditarik ke dinding, dan dia bangun menyadari bahwa dia sekarang terjebak di dalam. Sesaat kemudian, semen mulai mengalir di atasnya dari semua sudut. Dia tidak bisa pergi ke tempat lain. Saat dia mulai berteriak, dia bangun dari tidurnya. Ternyata menjadi mimpi buruk. Karena dia tidak bisa lagi tidur, dia berkeliaran di sekitar apartemennya. Tiba-tiba, sesuatu muncul tepat di depannya, mengejutkannya. Namun, hanya pacarnya, Peter, yang ingin memberinya kejutan. Sam mengajak Peter melihat-lihat apartemen. Mereka diam-diam pergi ke lantai 8. Saat menjelajahi lantai 8, Sam dan pacarnya menemukan jalan rahasia di lantai. Sam turun, dan dia menemukan ruang rahasia. Ruangan ini akan memungkinkan seseorang untuk melihat salah satu apartemen secara diam-diam. Sam menyadari bahwa Jimmy telah memata-matai dia saat dia sedang mandi. Dia berbicara dengan Mary tentang hal itu, dan Jimmy, yang merasa malu, berjalan pergi. Malamnya, Peter berpikir bahwa Sam harus pergi besok, dan dia setuju dengannya saat Peter dan Sam menghabiskan waktu bersama malam itu, Jimmy menjadi cemburu pada mereka. Keesokan harinya, Sam mengemasi pakaiannya untuk meninggalkan apartemen. Dia juga menyiapkan laporan berapa banyak TNT yang dibutuhkan untuk merobohkan gedung ini.
Sebelum berpisah, Jimmy meminta maaf kepada Sam karena telah memata-matai dia. Dia kemudian memberikan hadiah kepada Sam. Dia memberi Sam salinan jurnal Malestra, arsitek gedung itu. Sam menyadari dari membaca jurnal bahwa pasti ada ruang terbuka yang besar di tengahnya dari gedung. Jimmy pergi ke atap untuk mencari celah ke ruang tersembunyi. Namun, dia tidak kembali. Sam dan pacarnya mengikuti untuk mencari Jimmy. Mereka menemukan poros besar di tengah gedung. Mereka mendengar Jimmy memanggil dari bawah di poros, mengatakan bahwa dia terluka. Sam menyuruh pacarnya menurunkannya ke poros dengan tali. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar, tanpa masalah sama sekali. Tapi tiba-tiba, Peter ditembak oleh seseorang dengan besi tajam. Akibatnya, Peter meninggal berdarah di depan pacarnya, yang kaget melihat ini. Sam jatuh ke bawah. Sam terbangun di bagian bawah poros. Anehnya, dia tidak sendirian di sana, ada orang misterius. Yang mengejutkannya, pria misterius itu adalah Malestra, sang arsitek yang dia pikir telah meninggal. Terkubur di dinding. Ternyata selama ini dia terjebak di sana. Malestra memegang radio. Dalam rekaman radio, ada suara Jimmy meminta bantuan, dengan kata lain, suara yang Sam dengar sebelumnya direkam sebelumnya oleh Jimmy sendiri. Tak lama, Jimmy mengiriminya surat dari atas. Dalam surat itu, tertulis bahwa Jimmy menahannya di sana sampai dia belajar untuk mencintainya. Jimmy kemudian mengirimkan laporan pembongkaran Sam kepada ayahnya dan menenggelamkan mobilnya ke danau. Ini semua dilakukan untuk menciptakan persepsi bahwa Sam belum pulang karena dia pergi berlibur dengan pacarnya. Kembali ke poros, Malestra memberitahunya sebuah wahyu yang mengejutkan. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah dalang di balik pembunuhan 16 orang yang ditemukan terkubur di dinding. Malestra percaya bahwa rahasia umur panjang monumen Mesir kuno adalah bahwa mereka melakukan ritual selama konstruksi yang melibatkan penguburan korban yang masih hidup di dalam dinding-dinding. Dia ingin bangunannya bertahan selamanya, jadi dia mengubur orang hidup-hidup di dalam temboknya. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa salah satu korban adalah suami Mary. Jadi, sebagai tindakan balas dendam, Mary memutuskan untuk mengurung Malestra di lubang ini, selamanya sebagai tawanan. Mary juga membodohi semua orang dengan mengidentifikasi tubuh korban lain sebagai Malestra. Semua orang percaya kebohongan itu dan mengira Malestra telah meninggal, sehingga dia bisa menjaga Malestra sendiri sebagai tawanannya. Setelah wahyu yang mengejutkan ini, Jimmy kembali ke lubang dan mengirimkan kaset. Malestra memutar kaset itu, dan Jimmy mengatakan bahwa dia ingin melihat Sam dan Malestra menari. Malestra mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mematuhi perintah Jimmy. Jika mereka melakukan apa yang diinginkan Jimmy, Jimmy itu baik, tetapi bisa menjadi sangat kejam dan imajinatif jika mereka tidak mematuhi perintah Jimmy. Jadi, Sam setuju untuk menari. Tapi, saat Jimmy menyuruh mereka berciuman, dia menolak. Malestra menariknya mendekat dan memaksanya untuk menciumnya. Setelah beberapa detik, Jimmy menyuruh mereka berhenti dan mengancam Malestra untuk tidak menyentuh Sam lagi. Sebagai hadiah atas kepatuhan mereka, Jimmy mengirimkan keranjang berisi makanan, air, dan radio dua arah. Dia memberitahu Sam untuk menyimpan radio bersamanya sehingga mereka dapat berbicara dan menjadi dekat. Malamnya, Mary datang ke atap. Sam segera berteriak meminta bantuan Mary. Mary sangat terkejut melihat Sam di lubang dengan Malestra. Mary dengan marah memberitahu Jimmy bahwa tempat itu untuk arsitek, bukan untuk orang lain. Dia menyadari bahwa Sam harus tinggal di lubang dengan Malestra, atau dia akan melaporkan ini polisi, dan mereka akan membawa Mary pergi, dan Jimmy akan menjadi yatim piatu. Sore harinya, ayah Sam dan tim pembongkarannya, yang telah menerima laporan Sam, tiba di apartemen ini. Mereka mulai memasang bahan peledak. Di tempat lain, Sam masih terjebak dalam lubang dengan Malestra. Sam terus merayu Jimmy berharap dia akan membebaskannya dan menyelamatkannya dari ledakan. Namun, usahanya tidak berhasil. Melihat ini, Malestra menyuruhnya untuk menghemat energinya. Malestra kemudian menggali kuburan yang telah dirancangnya dengan beberapa pipa yang terhubung ke tangki semen. Malestra percaya bahwa ketika tim peledak mencoba merobohkan gedung ini, itu tidak akan dihancurkan jika orang tambahan dikubur hidup-hidup. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan gedung ini. Dia kemudian meminta Sam untuk membunuhnya. Dia akhirnya membunuhnya setelah beberapa ejekan, dan dia berterima kasih padanya setelah dia jatuh ke dalam makam, dan itu mulai diisi dengan semen. Sementara itu, di luar gedung, Mary membuat Jimmy tetap tenang saat mereka mengatur dan mulai memasang bahan peledak. Saat hitungan mundur dimulai, Jimmy mulai berubah pikiran. Dia meneriakkan nama Sam dan berlari menuju gedung. Ayah Sam menyuruh mereka menghentikan hitungan mundur. Sam kemudian diangkat keluar dari lubang dan dimasukkan ke dalam ambulans. Mary ditangkap karena dia terlibat dalam penculikan Malestra. Di akhir film, Sam menceritakan bahwa Malestra membangun 27 gedung dan mereka semuanya masih berdiri. Dia menganggap gedung apartemen ini sebagai mahakaryanya, dia tidak ingin itu dihancurkan. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan gedung. Jadi, sebagai tanda penghormatan, bangunan ini tidak akan dibongkar dan akan tetap menjadi peninggalannya. Dan begitulah filmnya berakhir.
Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.